Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatul Maulidiah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan semester 3A. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang pentingnya mengetahui arti hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram dalam kajian Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum Islam. Yang pertama, mengenai latar belakang dari materi ini, di mana Islam mengatur seluruh urusan manusia dengan sangat lengkap dan sempurna. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur di penghujung hari, Allah telah memberikan dan menjelaskan bagaimana cara manusia menjalani harinya. Allah telah mengatur umat manusia dalam 6 hukum yang berdampak pada boleh atau tidaknya kita mengerjakan suatu perbuatan. Keenam hukum itu adalah wajib, sunnah, halal, mubah, makruh, dan haram. Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran, sabda Rasulullah, dan Al-Hadis. Akan tetapi, jika di dalam ketiganya tidak ada, maka hasil dari ijtima ulama yang dijadikan landasan hukum sebuah perkara karena semakin berkembangnya zaman pada saat ini. Kemudian, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah apa pengertian dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram menurut Islam. Kemudian untuk tujuannya, untuk mengetahui pengertian wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram menurut Islam. Kemudian kita masuk di pembahasan. Yang pertama adalah wajib atau yang biasa kita kenal dengan fardu, di mana wajib ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap hamba, dan apabila tidak dilakukan, maka akan mendapatkan dosa. Jenis-jenis hukum wajib ini ada 4 macam, yaitu wajib berdasarkan waktu pelaksanaannya, berdasarkan orang yang melaksanakannya, berdasarkan ukuran dan kadar pelaksanaannya, serta berdasarkan kandungan kewajiban perintahnya. Untuk jenis wajib yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu ada wajib mutlak dan wajib muakkad. Untuk wajib mutlak sendiri, merupakan wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya ini adalah mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal atau membayar kafaroh sumpah. Sedangkan untuk wajib muakkad merupakan wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Wajib muakkad ini juga masih terbagi lagi di dalam 3 bagian, yaitu wajib muasa atau wajib yang waktu disediakan untuk melakukannya ini melebihi waktu pelaksanaannya. Kemudian ada wajib mudayak atau kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakan seperti puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah wajib dzusabaini atau gabungan antara wajib muasa dengan wajib mudayak, misalnya adalah ibadah haji. Kemudian jenis wajib yang kedua adalah berdasarkan orang yang melaksanakannya. Ini ada wajib ain dan wajib kafai atau kifayah. Untuk wajib ain merupakan kewajiban yang secara pribadi dan tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain, misalnya adalah puasa dan sholat. Sedangkan untuk wajib kafai atau kifayah merupakan kewajiban yang bersifat kelompok, di mana jika ada seseorang yang tidak melakukannya, maka akan berdosa semuanya. Dan apabila terdapat beberapa orang yang melakukannya, maka kewajibannya ini akan gugur. Contoh dari wajib kafai atau kifayah ini adalah sholat jenazah. Kemudian, jenis wajib yang ketiga adalah berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Untuk wajib muhaddad sendiri merupakan wajib yang harus sesuai dengan kadar atau sesuai ketentuan, contohnya adalah zakat. Sedangkan wajib ghairu muakkad merupakan kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menafkahi kerabat. Kemudian, jenis wajib yang keempat adalah berdasarkan kewajiban perintahnya. Ini dibagi menjadi wajib muayyan atau kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain, seperti membayar zakat dan sholat 5 waktu. Kemudian terdapat wajib muhayyar,
yaitu kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Kemudian, lanjut materi selanjutnya adalah sunnah. Sunnah merupakan sebuah hukum yang apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak mengerjakannya, maka kita tidak berdosa. Sunnah ini masih dibagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad seperti sholat id dan sholat tarawih. Kemudian ada sunnah ghair muakkad atau sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa Senin Kamis dan beberapa ibadah yang lain. Kemudian adalah sunnah hajat atau perkara di dalam sholat yang sebaiknya dikerjakan seperti mengangkat tangan ketika takbir. Kemudian ada sunnah abad atau perkara dalam sholat yang harus dikerjakan ketika lupa dan harus melakukan sujud syahwi. Sunnah yang kelima adalah sunnah hadyu, di mana perbuatan yang dituntut melakukannya karena begitu besar faidah yang didapat dan orang yang meninggalkannya ini merupakan orang yang tercela. Contoh dari sunnah hadyu ini adalah azan, kemudian sholat berjamaah, dan sholat hari raya. Yang keenam adalah sunnah zaidah atau sunnah yang apabila dilakukan oleh seorang mukallaf dinyatakan baik dan apabila ditinggalkan maka tidak diberi sanksi apapun. Misalnya, mengikuti yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari seperti makan, minum, dan tidur. Dan sunnah yang terakhir adalah sunnah nafal atau suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib seperti sholat tahajud. Kemudian, materi selanjutnya adalah mubah. Mubah atau biasa yang kita kenal dengan istilah boleh merupakan hukum dari sebuah perbuatan yang apabila tidak kita kerjakan maka kita tidak memperoleh dosa dan apabila kita kerjakan maka kita juga tidak mendapatkan pahala. Contoh dari mubah ini adalah seperti bercanda, berbelanja, makan, minum, dan masih banyak lagi. Materi yang keempat adalah makruh atau mubghad. Secara bahasa, makruh artinya yang dibenci. Makruh merupakan sebuah hukum yang menganjurkan kita untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila kita tidak melakukannya, maka akan diganjar pahala oleh Allah. Namun, apabila kita memilih untuk melakukannya, maka kita tidak berdosa. Nah, makruh sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Untuk makruh tahrim merupakan suatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya, larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Untuk makruh tanzih merupakan suatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya adalah memakan daging kuda saat waktu perang terjadi. Kemudian, materi yang kelima adalah haram. Haram merupakan hukum ketika kita melakukan suatu larangan, maka akan dihukum dosa, dan apabila kita meninggalkan larangan tersebut, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala. Haram sendiri juga terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu al-muharram ilzatihi atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadharatan bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah memakan bangkai, meminum khamar, berzina, dan masih banyak lagi. Kemudian haram yang kedua yaitu al-muharram il-ghairihi atau sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tetapi karena kondisi eksternal seperti jual beli barang secara riba. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.